Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kurnia. Selamat siang. Waalaikumsalam, Ibu Rahmini, selamat siang. Wah, kayaknya hari ini wajah cerah ya. Iya, Tetap semangat nih Ibu ya. siap siap. Ibu Kurnia, bagaimana kabarnya nih? Oke, kabar saya baik, Bu, luar biasa. Ibu Rahmini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa juga sehat. Dan ini Mantap. wajib kita sehat-sehat supaya percakapan dimulai dengan baik. Gitu ya Amin. Ibu Kurnia ya. Siap. Ya, baik Bu Kurnia, waktu kita tidak terlalu banyak. Ya, jadi kita mungkin mulai saja ya. Nah, Bu Iya, Kurnia, apa siap. nih rencana percakapan kita hari ini? Oke, baik, Ibu. Saya sedikit bercerita rencana percakapan kita kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk kita bercakap hari ini. Saya ingin menceritakan tentang bagaimana kendala yang saya temui dalam pembelajaran, yaitu tentang mengkondisikan peserta didik dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif. Seperti itu, Ibu Rahmini. Berarti ada rencana untuk mengkondisikan peserta didik begitu ya Ibu ya? Betul, betul sekali, Ibu. Nah, apa nih tujuan akhir dari Ibu Kurnia yang sudah diperkirakan? Oke, baik, Ibu. Nah, terkait dengan kendala yang saya hadapi, tentunya kerinduan saya tujuan akhirnya itu bisa tercipta pembelajaran yang kondusif di dalam kelas, kemudian murid bisa belajar dengan aktif, dengan nyaman, dengan tenang, seperti itu. Wah, kerinduan yang luar biasa dari seorang guru untuk peserta didik. Ya, baik Ibu Kurnia. Ini kalau misalnya dari skala 1 sampai 10, di mana skala 10-nya adalah skala sempurna. Di mana kira-kira tujuan Ibu Kurnia sekarang terhadap skala mana? Oke, baik, Ibu, terima kasih. Kalau mau dibilang skala yang ada dari 1 sampai 10, saya memposisikan diri saya masih di skala nomor 6, Ibu. Skala nomor 6 ya. Iya, betul. Ya, meskipun mungkin sudah berada di skala 6, pastinya tentunya ada kekuatan-kekuatan yang Ibu Kurnia miliki. Nah, kira-kira apa saja nih kekuatan yang sudah dimiliki oleh Ibu Kurnia untuk mencapai tujuan? Oke, baik, terima kasih, Ibu. Berbicara tentang kekuatan, tentunya saya berada di posisi 6, berarti ada beberapa hal yang sudah coba saya terapkan juga dalam pembelajaran. Yaitu kalau saya bisa sebutkan yang saya terapkan itu seperti penerapan pendekatan pembelajaran, metode, strategi pembelajaran, kemudian bagaimana saya menggunakan model pembelajaran yang bervariatif, lalu pemanfaatan lingkungan belajar, seperti itu, Ibu. Wah, berarti sudah memanfaatkan lingkungan belajar untuk mencapai tujuan Ibu. Begitu ya? Betul, iya. Berarti. Ya, Ibu Kurnia, di setiap tujuan yang ingin kita capai tentunya mendapatkan hambatan-hambatan. Kira-kira hambatan yang mungkin menghalangi Ibu Kurnia dalam meraih tujuan ini kira-kira apa saja? Baik, terima kasih, Ibu. Hambatan yang besar yang saya alami itu dalam hal waktu, karena saya mengajar di matematika di kelas 9, di mana jumlah siswanya itu juga banyak. Satu kelas itu hampir 50-an siswanya. Kemudian ya banyak sekali, Ibu, dan saya harus menyesuaikan dengan materi di kelas 9 yang kita tahu cukup padat, sehingga memang untuk mengelola waktu saya lumayan berjuang seperti itu, Ibu. Ya, berarti hambatannya hanya berbatas waktu ya, waktu yang terbatas. Ya, waktu yang terbatas. Materi mungkin yang cukup padat, begitu sekali, Ibu. Ya. Nah, Ibu, jika misalnya sebuah solusi yang sudah dipersiapkan Ibu Kurnia itu tidak membantu untuk menyelesaikan hambatan, kira-kira apa yang akan Ibu Kurnia lakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Oke, baik, Ibu. Kalau seandainya solusi yang saya persiapkan tidak membantu, maka saya akan mencoba berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat untuk menemukan solusi bersama. Selain itu, mungkin untuk siswa-siswa saya yang dimana karena kelas besar, tentunya ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, untuk yang pasif ini mungkin saya bisa
yang sudah coba saya lakukan yaitu meluangkan waktu di luar jam pelajaran. Ada waktu untuk mereka di mana saya bisa melakukan pendekatan personal. Kemudian ada mengajarkan lagi seperti matematika dasar dan lain sebagainya supaya bagi mereka yang pemahamannya kurang bisa mengejar ketertinggalan dan menyamakan pemahaman dengan teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu, Ibu. Luar biasa dedikasinya Ibu ya, berarti harus meluangkan waktu di luar jam pelajaran lagi. Benar, Ibu. Nah, Ibu Kurnia, dari tujuan yang ingin dicapai ini kira-kira apa sih rencana utama Ibu Kurnia? Oke, baik. Ada beberapa rencana yang saya akan terapkan. Yang pertama itu tentunya melakukan pengelompokan murid sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar murid yang sudah dipetakan di awal pembelajaran. Kemudian yang berikut tentunya harus mempersiapkan perangkat dengan media pembelajaran yang variatif, yang juga menarik seperti itu. Kemudian ya, saya harus melibatkan rekan sejawat untuk bisa membantu mengontrol murid saya atau mengobservasi saya dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, dari rencana utama tadi yang sudah dijelaskan Ibu Kurnia yang sudah luar biasa. Nah, apa prioritas dalam pencapaian tujuan Ibu Kurnia? Oke, baik. Prioritas saya itu tentunya agar tercipta suasana belajar murid yang kondusif, karena tadi saya sudah ceritakan bahwa lingkungannya maksud saya kelasnya besar, jumlah siswanya banyak. Jadi saya rindu suasananya belajarnya itu tetap kondusif, tetap nyaman, tetap menyenangkan. Nah, ini sebuah kerinduan dari seorang guru Ibu ya. Kayaknya ini kerinduan dari seorang guru. Ya, Ibu. Ya. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira ukuran keberhasilan rencana Ibu Kurnia ini kira-kira nanti akan berada pada skala berapa? Oke, baik Ibu. Kerinduan saya ya mungkin 10 itu sempurna ya, milik Tuhan. Jadi kerinduan saya ya kalau bisa ada di skala nomor 8 seperti itu. Skala 8. Ya. Ibu Kurnia, untuk mencapai skala 8 ini apa upaya-upaya yang Ibu Kurnia akan lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan? Oke, baik Ibu. Tentunya dalam mengelola kelas besar saya tidak bisa sendiri, Ibu. Saya harus melibatkan siswa-siswi saya yang tentunya mereka mungkin lebih bisa daripada teman-teman yang lain. Jadi saya akan memanfaatkan tutor sebaya, di mana teman-teman yang lebih bisa akan membantu teman-teman mereka untuk memahamkan materi-materi yang menurut teman-teman lain agak kesulitan. Yang berikut untuk mengendalikan sikap dan keterampilan mereka, memunculkan keberanian mereka, saya biasanya menggunakan rubrik penilaian sikap dan keterampilan, dan saya sampaikan itu pada anak-anak bahwa dalam setiap diskusi mereka saya akan menilai sikapnya, kemudian dalam setiap saat mereka menyampaikan hasil presentasi misalnya saya akan menilai keterampilan mereka. Kemudian dalam mengontrol kelas itu saya tentunya selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas seperti itu. Nah, ini upaya yang sangat luar biasa ini ya. Ya, Ibu Kurnia tadi sudah menjelaskan rencana-rencananya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Ibu Kurnia, apa yang akan menjadi komitmen Ibu yang akan dilakukan setelah sesi percakapan ini? Baik Ibu, setelah sesi percakapan ini kerinduan saya kita tidak hanya sekedar bercakap-cakap tentunya, tetapi ada tindakan yang akan diambil, dan saya mau menerapkan, yang pertama itu saya mau menerapkan metode pembelajaran yang kooperatif dan interaktif. Kemudian yang berikut tentunya menggunakan media pembelajaran yang variatif, yang menarik, yang menyenangkan bagi siswa. Dan yang ketiga, selaras dengan tujuan, saya mau mengkondisikan lingkungan belajar seperti selain di dalam kelas ya, bisa menggunakan perpustakaan, bisa outdoor seperti di lapangan voli atau di mana saja. Seperti itu. Ini komitmen-komitmen yang luar biasa ya, memanfaatkan segala apa yang ada di sekolah, menjadikannya sebagai sumber belajar, lingkungan belajar ya. Kira-kira kapan komitmen ini yang Ibu komitmen dilaksanakan, Bu? Oke, kerinduannya setelah percakapan ini selesai bisa mulai saya merancang pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan seperti itu, Ibu. Berarti setelah ini langsung action begitu, Ibu ya? Ya, siap. Mohon dukungannya, Ibu.
Semangat yang luar biasa. Ya, Iya, iya, iya. sebenarnya ini kan biasanya sebuah tujuan yang ingin dicapai itu kita mungkin tidak terlepas dari diri sendiri saja, tetapi mungkin kita akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, kira-kira Betul. perlu dihubungi nih, Bu, untuk membantu Ya, Ibu. baik, Ibu. Ya, betul sekali. Seperti kata Ibu Rahmini, saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya tentunya akan menghubungi rekan sejawat saya karena dalam mempersiapkan segala hal, kemudian bisa memberikan saran dan masukan juga kepada saya, tentunya saya sangat mengharapkan atau membutuhkan keterlibatan rekan sejawat, Bu. Berarti tetap menciptakan kolaborasi, Ibu ya. Siap, betul sekali itu. Ya, Ibu. Apa langkah yang Ibu ambil untuk memastikan ini tujuan bisa berjalan dengan baik? Nah, tentunya kembali lagi ini tidak muluk-muluk sekedar berbicara, tapi actionnya itu yang perlu. Jadi yang pasti saya harus memiliki persiapan yang matang untuk rencana ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian harus disertai dengan tahapan yang terukur sehingga saya bisa tahu sudah sejauh mana ini pencapaian saya. Kemudian pantas tidak dengan skala 8 yang saya sudah klaim tadi di awal seperti itu, Ibu. Berarti betul-betul harus persiapkan diri dengan Betul, ya. semangat, Ibu. Ya, Ya, ini pertanyaan terakhir, Ibu Kurnia. Ya, oke. siapa yang kira-kira perlu yang dimintai dukungan Ibu Kurnia supaya apa yang Ibu Kurnia sudah rencanakan itu bisa berjalan dengan baik, Ibu Kurnia? Baik, Ibu, karena ini prosesnya sampai kepada lingkungan belajar, tentunya saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian juga tentunya rekan sejawat untuk bisa membantu saya sebagai observer, dan tentunya murid sebagai tujuan dari saya menerapkan lingkungan belajar yang kondusif ini. Saya rindu mereka juga mendukung saya dan juga bisa tercipta pembelajaran yang aktif, pembelajaran kondusif dan menyenangkan seperti itu, Ibu. Wah, luar biasa, Ibu Kurnia. Tetap semangat, Ibu Kurnia. Ini adalah sebuah harapan yang betul-betul sangat dirindukan oleh seorang pendidik. Ya, semoga percakapan ini bisa membantu Ibu Kurnia juga. Dan terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk saling memberikan dukungan seperti itu. Baik. Terima kasih juga Ibu Rahmini untuk waktunya. Saya mendapatkan solusi lewat percakapan ini. Semoga kita sukses selalu dan sukses juga terus untuk Ibu Rahmini. Amin. Begitupun dengan Bu Kurnia. Ya, Bu Kurnia, terima kasih untuk percakapan yang luar biasa hari ini. Semoga bisa bertemu kembali. Ya, selamat siang Bu Kurnia. Selamat siang Ibu Rahmini. Assalamualaikum dan selamat siang Ibu Rahmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu Kurnia. Iya, luar biasa senyumnya, manis sekali. Bagaimana kabarnya Ibu Rahmini? Ya, alhamdulillah Bu, sehat. Ya memang harus senyum supaya kelihatan semangat meskipun ada beberapa yang ditemui dalam kelas Ibu. Ibu, bagaimana kabar? Oke, saya juga sehat. Terlihat dari senyum saya yang terus mengembang. Alhamdulillah ya. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya kita bisa bertemu hari ini. Sepertinya seperti yang sudah kita rencanakan, hari ini kita akan melakukan percakapan dan sedikit ada pertanyaan-pertanyaan tentunya dari saya untuk Ibu Rahmini. Kira-kira apa rencana percakapan kita kali ini, Ibu? Ya, baik Ibu Kurnia, saya ucapkan terima kasih sebelumnya ya sudah mau menerima ajakan pertemuan kita hari ini ya, karena ini merupakan sebuah kerinduan saya untuk bercakap dengan Ibu Kurnia nih. Ya, Ibu Kurnia, rencana percakapan saya hari ini jadi saya ini ingin sekali meningkatkan motivasi belajar fisika peserta didik di sekolah saya, Ibu Kurnia, karena saya lihat peserta didik sudah mulai kurang aktif di kelas, kurang antusias ya. Mungkin karena fisika ini juga
sudah banyak hitungan, kemudian banyak konsep mereka harus hafal, dan yang paling susah ketika jam terakhir itu Kurnia. Betul, betul, betul. Oke, jadi itu ya Ibu kendala yang dihadapi. Nah, jadi saya mau bertanya, kira-kira dari yang Ibu ceritakan tadi itu tujuan akhir yang Ibu sudah perkirakan, apa yang Ibu mau capai melalui kendala atau tantangan ya saya bisa bilang yang Ibu hadapi di sekolah? Ya, sebuah harapan yang ingin saya lihat sebenarnya adalah motivasi belajar fisika untuk peserta didik di sini itu meningkat Ibu Kurnia. Dan saya bisa lihat bahwa peserta didik ini ketika belajar fisika itu mereka antusias, kemudian mereka aktif, dan bisa mereka rasakan merasa senang ketika mereka belajar fisika. Jadi itu adalah sebuah kerinduan untuk saya terhadap peserta didik saya. Baik. Sungguh mulia hatinya ya Ibu, luar biasa. Seorang guru kita baru memperingati ulang tahun PGRI ya, luar biasa motivasi hatinya. Baik Ibu, kalau saya mau bertanya lagi ini, dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu di mana sekarang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu rindukan tadi? Ya, untuk posisi sekarang yang sudah saya alami ini, saya masih berada di skala 6 Ibu Kurnia. Ya, ini jadi masih di atas rata-rata seperti itu. Iya, betul ya. Sudah di atas rata-rata, berarti dengan skala yang di atas rata, bukan di atas ya, sudah di atas rata-rata. Tentunya Ibu memiliki kekuatan atau potensi dalam diri yang Ibu miliki, yang tentunya mungkin juga sudah Ibu terapkan untuk mencapai tujuan itu. Nah, kira-kira kekuatan apa yang sudah Ibu miliki dan yang sudah Ibu terapkan itu? Ya, dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya melihat ada kekuatan-kekuatan pada diri saya. Yang pertama itu saya bisa menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Nah, di sini saya bisa melakukan pembelajaran mungkin dengan metode permainan, ya, kemudian dalam bentuk kuis. Kemudian biasanya itu ketika saya mau mengembalikan fokus peserta didik itu, saya menggunakan ice breaking Ibu Kurnia, dan menggunakan beberapa media-media pembelajaran yang menarik minat mereka, dan sebuah peluang kekuatan yang saya lihat dari peserta didik saya bahwa sebagian besar dari mereka itu sebenarnya mereka lebih suka banyak bergerak aktif dalam kelas seperti itu. Baik, luar biasa, berarti Ibu Rahmini ini sebenarnya sudah komplit ya kekuatannya ya. Nah, luar biasa Ibu. Nah, di balik setiap ya betul. Nah, Ibu Rahmini, di balik setiap kekuatan kita tentunya ada hambatan yang akan kita hadapi. Nah, saya mau bertanya, mungkin Ibu merasa ada hambatan yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan yang sudah Ibu rencanakan tadi, yang luar biasa semua itu. Bisa diceritakan Ibu? Ya, hambatan yang mungkin selama ini saya sering perhatikan, yaitu kan tadi kekuatannya adalah sebagian besar peserta didik sudah aktif. Nah, sebagiannya lagi ini menjadi hambatan Ibu Kurnia karena sebagian itu pasif. Mereka kadang merasa bodoh dengan kegiatan pembelajaran. Mungkin teman-temannya sudah asik main games, ikut serta dalam kegiatan pembelajaran, tetapi yang peserta didik yang lain yang pasif ini betul-betul mereka diam saja. Kemudian mungkin sebagian juga itu ketidakkemampuannya itu dalam memahami materi juga masih kurang. Jadi sebagian itu mereka pemahamannya kurang seperti itu. Jadi kayak mau berbicara pada saat diskusi juga tidak mampu untuk mengeluarkan pendapat karena memahami materinya masih kurang. Seperti itu. Nah, tentunya betul Ibu ya, luar biasa. Nah, tentunya sudah banyak pengalaman yang Ibu lewati dan juga mungkin menemui hambatan ini berkali-kali dan terulang. Jadi pastinya Ibu sudah mempunyai solusi untuk ya meminimalisir atau apabila mampu dapat menyelesaikan hambatan tersebut. Nah, saya mau mendengarkan dulu kira-kira solusi apa yang sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran. Ya, betul sekali Bu. Solusi yang sudah pernah saya lakukan itu adalah mengelompokkan peserta didik ini dalam kelompok kecil. Jadi di sini saya menerapkan tutor sebaya. Ketika misalnya peserta didik yang tadi ketidakmampuannya dalam memahami sebuah materi kurang, maka dia akan dibantu oleh temannya yang
lebih cepat memahami materi seperti itu. Jadi kelompok tersebut mereka saling membantu. Itu yang pernah saya lakukan. Oke, luar biasa ya, tutor sebaya memang sangat membantu guru juga dalam Betul. pembelajaran. Nah, Ibu, baik. Tentunya saat kita punya solusi, pasti ada hal yang sedikit tidaknya membuat sepertinya solusi saya ini kurang berhasil atau mungkin tidak membantu dalam menyelesaikan hambatan-hambatan lain misalnya yang ada atau yang Ibu temui. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, Bu, kira-kira apa yang harus Ibu lakukan? Ya, berarti ini harus saya membuat plan B begitu, Ibu. Ya, ada plan B-nya, betul-betul. Plan B-nya ya tentunya ketika misalnya solusi pertama sudah tidak berhasil, berarti solusi kedua di sini saya betul-betul harus berkoordinasi dengan rekan sejawat yang mengajar di kelas yang sama. Karena menurut saya ketika guru yang mengajar di kelas yang sama itu dia juga paham dengan watak atau mungkin kesulitan belajar dari peserta didik ini. Seperti itu. Jadi diskusi apa sih kesulitan belajar anak ini, kok bisa sampai pemahaman materinya tidak sampai seperti itu. Kemudian semangat belajarnya memang apakah semua mata pelajaran atau hanya di fisika saja. Kemudian bukan hanya mungkin di guru mata pelajaran, saya akan mencoba berkonsultasi dengan wali kelas. Kan wali kelas biasanya dekatlah dengan peserta didik. Jadi itu dua rencana saya, ya semoga itu bisa menjadi solusi yang baik. Oke, bagus sekali Ibu Rahmini. Kalau boleh saya tambahkan sedikit ya, untuk anak-anak tertentu mungkin bisa melibatkan juga guru BK supaya penanganannya lebih komplit seperti itu, Bu ya. Oke, iya. Nah, Ibu pasti tentunya mempunyai rencana utama dalam mencapai tujuan yang akan Ibu lakukan. Nah, saya mau mengetahui kira-kira rencana Ibu apa? Ibu, karena tadi kembali dari tujuan saya ingin meningkatkan motivasi belajar mereka, berarti saya harus memperbaiki dari rancangan dulu. Jadi saya akan pertama dalam merancang pelaksanaan pembelajaran yang inovatif yang berpihak pada murid, berpihak pada murid supaya peserta didik ini bisa aktif seperti itu. Kemudian bagaimana menciptakan kelas yang menyenangkan, berarti saya harus menyiapkan media pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan peserta didik. Tadi yang aktif itu saya harus menyediakan pembelajaran yang cocok dengan gaya belajarnya, begitupun dengan yang mungkin kurang aktif ini supaya dia bisa ikut aktif juga. Kemudian saya harus mempersiapkan briefing juga, karena saya memang lihat sih peserta didik itu lebih kelihatan aktifnya ketika misalnya sudah capek, sudah jam terakhir, ketika sudah berikan ice briefing itu mereka bisa semangat kembali seperti itu. Wow, sungguh luar biasa Ibu ya, rencananya jadi komplit, menangani masalah di awal, pertengahan maupun akhir pembelajaran, solusinya ada pada Ibu Rahmini begitu ya. Baik Ibu, saya mau tanya lagi ini, apa prioritas dalam Ibu mencapai tujuan Ibu ini? Ya, tentunya prioritas utama saya di sini adalah motivasi peserta didik. Ya, jadi saya ingin sekali meningkatkan motivasi belajar fisika peserta didik saya. Itu adalah prioritasnya saya. Oke, baik Ibu. Nah, dari skala 1 sampai 10 ini Bu, kira-kira ukuran keberhasilan yang Ibu rindukan tercapai ada pada nomor berapa Bu? Ya, ini sebenarnya semua guru mungkin berharapnya sudah sampai di 10 Ibu ya. Tapi ya kembali lagi ke manusia biasa, ya mungkin saya hanya di skala 8 dulu lah ya. Ini kan baru memulai juga. Ya takutnya pas di 10 itu kan terlalu sempurna ya. Kembali ke manusia biasa, saya mengukurnya pada skala 8 untuk keberhasilan. Semoga bisa lah. Berarti nyaris sempurna Bu ya di skala 8. Nah Ibu, kemudian saya akan bertanya lagi upaya yang akan Ibu lakukan kalau terdapat gangguan dan lain sebagainya untuk mencegah gangguan itu apa upayanya Bu? Ya, kalau berbicara tentang gangguannya tadi, supaya gangguan-gangguan itu yang tidak mengantisipasi terjadinya gangguan, upayanya saya yang tadi yang pertama itu adalah saya harus menerapkan tutor sebaya ini.
supaya peserta didik tadi yang kemampuannya mungkin kurang itu bisa dibantu dengan teman yang pemahamannya lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian tentunya saya memanfaatkan rubrik-rubrik penilaian, baik itu sikap maupun keterampilan, karena biasanya kan kami fisika ini melakukan praktikum, kemudian setelah melakukan praktikum juga selalu melakukan diskusi kelompok. Nah, di situ saya akan menilai bagaimana sih keterampilan mereka dalam praktikum atau mungkin dalam berdiskusi, kemudian menunjukkan sikap-sikap yang baik. Nah, dari rubrik ini saya berharap mereka menyadari bahwa ternyata dalam setiap kegiatan pembelajaran itu mereka dinilai, dan ini bisa menjadikan pembiasaan untuk mereka. Dan dari awal kan kami sudah buat ya dengan kelas itu. Nah, pastinya ketika mungkin mereka memunculkan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, ya tentunya saya harus mengingatkan kembali kepada mereka bahwa apa yang sudah kita yakini bersama itu tidak boleh dilanggar kembali. Seperti itu. Wow, luar biasa sekali Ibu. Ya, semoga dengan semua yang Ibu lakukan ini motivasi belajar siswa untuk fisika meningkat ya Bu. Nah, saya mau tanya lagi, apa yang menjadi komitmen Ibu setelah sesi percakapan kita ini? Ya, komitmen saya adalah tentunya melaksanakan rencana aksi yang sudah saya buat itu. Yaitu yang pertama, betul-betul saya harus merancang pembelajaran inovatif ini dengan baik, ya, supaya saya nanti bisa terapkan di kelas juga dengan baik. Kemudian menyediakan media pembelajaran supaya media pembelajaran ini membantu peserta didik lebih memahami materi fisika dan mereka akan terlihat antusias dan aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah saya akan berusaha untuk menciptakan ice breaking dalam pembelajaran supaya peserta didik itu merasa bahwa belajar fisika itu menyenangkan, tidak bosan, ya, meskipun mungkin di jam terakhir. Jadi kalau bisa mungkin setiap pertemuan itu kalau bisa saya selalu membuat ice breaking yang baru, seperti itu. Wow, keren Ibu. Nanti ide ice breaking-nya tolong dibagikan Bu ya, untuk memperkaya kita guru tentunya. Luar biasa Ibu Rahmini. Nah Ibu baik, jadi tadi sudah ya ada komitmen Ibu yang luar biasa. Nah kira-kira kapan Ibu mau merencanakan langsung actionnya ini kapan? Terputus itu Pak Dedi? Ya, saya akan memulainya setelah mungkin pulang dari kegiatan ini Bu. Setelah percakapan ini saya akan berusaha untuk merancang pembelajaran tersebut. Wow, luar biasa. Iya. Iya. Jadi tanpa menunda-nunda Ibu ya, langsung actionnya ya. Oke, luar biasa. Nah Ibu baik. Nah kemudian Ibu tentunya tidak bisa melakukan segalanya sendiri, membutuhkan orang yang akan membantu Ibu. Nah kira-kira siapa yang akan Ibu hubungi? Ya, untuk rekan yang mungkin menghubungi itu adalah rekan sejawat, di mana saya memilih satu orang guru, yaitu Ibu Apli. Beliau ini adalah guru fisika di sekolah kami juga. Ya, karena ini berkaitan dengan motivasi belajar fisika peserta didik, jadi saya membutuhkan rekan kerja yang sama-sama mata pelajaran untuk menciptakan ide pembelajaran dan membuat merancang pembelajaran yang inovatif, seperti itu. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Baik Ibu, nah selanjutnya kira-kira apa yang harus Ibu lakukan untuk memastikan bahwa rencana Ibu ini akan terlaksana dan berjalan dengan baik? Ya, pastinya saya memastikan untuk kesiapan diri saya sendiri Ibu. Jadi saya mulai dari persiapan diri, memang harus betul-betul matang. Kemudian selain persiapan diri, ya perlengkapan mulai dari RPP tadi, modul ajar, ya, kemudian media pembelajaran, dan semua perlengkapan itu wajib matang, dipikirkan baik-baik, disiapkan baik-baik sebelum pelaksanaan rencana, seperti itu. Baik Ibu, luar biasa. Nah, kalau tadi Ibu sudah bercerita tentang melibatkan orang lain, nah sekali lagi saya bertanya, selain rekan sejawat mungkin ada pihak lain yang Ibu perlu atau butuhkan untuk mendapatkan dukungan dari mereka, siapa saja Ibu? Ya, karena ini dalam konteks sekolah, lingkungan sekolah Ibu, tentunya saya butuh dukungan dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab,
kemudian tadi rekan sejawat untuk bisa membantu saya baik dalam perencanaan tadi sampai pelaksanaan dan bahkan mungkin sampai pasca pelaksanaan ya, karena ya disitulah harus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dan yang terakhir adalah saya betul-betul butuh dukungan dari peserta didik supaya bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tanpa mereka memperlihatkan keaktifannya dalam kelas, ya itu mungkin tidak bisa berjalan baik juga dari rencana yang sudah saya buat seperti itu. Betul sekali. Baik, luar biasa Ibu. Berarti lewat percakapan kita yang singkat, walaupun cuma 15 menit, Ibu sudah menemukan solusi ya dari diri sendiri. Oh ternyata sudah ada solusinya, tinggal penguatannya lagi, lalu pelaksanaannya lagi ya, Bu Rahmini. Terima kasih Baik, aku dan solusi yang terbaik. Ya, siap. Terima kasih untuk semua percakapan kita, semoga bermanfaat Bu ya, dan siap diterapkan. Salam sukses Bu Rahmini. Salam sukses juga untuk Bu Kurnia. Terima kasih sekali Bu Kurnia sudah memberikan kesempatan saling mendukung begitu ya. Betul. Oke, baik. Mungkin sekian dulu percakapan kita kali ini. Kita akan bertemu di percakapan lainnya Ibu Rahmini. Assalamualaikum dan selamat siang Ibu Rahmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bu Kurnia. Terima kasih.